suatu insiden yang harus membuat saya tidak bisa masuk di Zoom. Dan semoga kita nanti dalam diskusi, semoga nanti berjalan lancar, tidak ada masalah-masalah teknis seperti yang kemarin, semoga saja. Oke. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang itu ya, kita sudah mendiskusikan tentang penjajakan teoritis ya, tentang apa sih itu orang desa, itu wong desa itu apa sih? Nah ternyata orang desa yang selama ini kita anggap terbelakang, kita dianggap dia kurang modern, tidak bisa menyesuaikan diri dengan zaman sekarang. Ternyata dia itu memiliki potensi-potensi yang sangat dibutuhkan untuk beradaptasi dalam dunia modern sekarang. Kayak kemarin kita kan sudah membahas seperti guyupnya orang desa, gotong royongnya orang desa, ya kan. Nah, untuk yang seri 2 ini kita nanti akan berdiskusi, kita akan ngobrol santai tentang metodologis ya. Kalau kemarin kita sudah bicara soal desa, potensi dan potensinya, masih kita diskusikan, kita ngobrol mendalam. Nah, kalau di metode ini, namanya juga metode ya. Metode berarti adalah cara pikir atau cara atau jalan kita dalam menyelesaikan suatu masalah atau kalau kita bicara psikologi maka ya metodenya pakai pendekatan psikologi seperti itu teman-teman. Oke. Sepertinya Mas Pungki ini belum ada ya Mas Pungki ya. Sambil saya sapa dulu, saya ingin menyapa Pak Narno di sana. Halo Pak Narno, apa kabar Pak? Selamat siang Mas Udin. Halo. Halo Pak. Pripun kabare Pak? Alhamdulillah sehat. Makin sehat? Alhamdulillah kalau sehat Pak ini Pak. Alhamdulillah. Semoga kejadian kemarin enggak. Ya. Kita sudah berapa lama tidak bertemu ini? Enggak ngitung. Udah sejak ya. Iya, sebelum pandemi Pak. Di Pare sudah mulai normal ya? Kursus bahasa Inggrisnya, kampung Inggrisnya sudah mulai normal. Alhamdulillah sudah mulai normal Pak di sini Pak. Oh, sudah mulai normal ya. Iya, jadi sesuai dengan konteks sekarang kan namanya kampung ya. Kampung kan sama dengan desa. Berarti saya ini kerjanya itu di kampung, orang desa ini. Iya. Berarti sudah mulai berdatangan juga, mulai padat lagi. Iya Pak, sudah mulai berdatangan di sini. Bahkan di tempat saya ini udah 100 lebih ini untuk periode sekarang. Meskipun objek-objek wisatanya belum dibuka, banyak objek wisata yang belum dibuka, tapi gitu. Oke. Sehat-sehat terus Gus. Alhamdulillah. Oke, saya juga ingin menyapa Mas Fahmi, teman-teman CPL ya. Jadi teman-teman yang sudah bergabung, selamat datang, dan juga teman-teman baik mahasiswa maupun kalangan peneliti maupun seorang pemerhati masalah desa ya. Saya ucapkan selamat datang di diskusi kali ini. Oke, sambil menunggu Mas Pungki, kita akan mereview sedikit ya yang kemarin soal psikologi wong desa yang sudah dijelaskan Mbak Nuke. Nah, kaitannya apa dengan pertemuan diskusi kita yang kedua? Nah, kalau kita kemarin sudah bahas tentang potensi-potensi
orang-orang desa. Ada yang bahkan saya baca review-reviewnya ya, ada yang bilang desa itu sumber peradaban, ada yang bilang desa itu sosialis dan sebagainya. Nah, untuk masuk dalam ranah pengetahuan atau dalam kerangka berpikir yang sesuai ya, dalam arti agar sistematis, agar tidak bias, agar berbagai fenomena kita bisa memahami secara objektif. Nah, maka diperlukan apa yang namanya itu metode, teman-teman. Nah, jadi keterkaitannya dengan pertemuan kita yang kedua ini adalah kita melihat fenomena desa, orang-orang desa dari kacamata psikologi. Dari kacamata psikologi itu seperti apa sih? Nah, ini nanti yang akan dijelaskan oleh Mas Pungki nanti. Nah, karena dalam psikologi itu juga banyak sekali pendekatan ya, ada psikologi sosial, ada politik dan sebagainya. Nah, di sini Mas Pungki akan memberikan penawaran tentang psikologi indigenes. Nah, apa sih itu psikologi indigenes? Nanti akan dijelaskan oleh Mas Pungki. Nah, kenapa kok harus psikologi indigenes dalam membahas atau melihat fenomena orang desa itu kenapa harus indigenes? Itu nanti yang akan dibahas di pertemuan sekarang. Sepertinya Mas Pungki sudah join, Gus. Perlu disapa dulu, Gus. Oh, sudah. Oh, oke, Pak. Halo, Mas Pungki. Selamat siang, Mas. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat halo, siang Mas Narno. Halo, Mas Pungki. Pripun kabarnya, Mas? Halo, Kang. Alhamdulillah baik. Sehat Mas ya kabarnya. Alhamdulillah kabar saya juga sehat, Mas. Oke. Mas Udin, sebelum dimulai sepertinya Mas Fahmi mau muter video dulu itu. Oh, oke, monggo. Jadi Mas Fahmi, mana Mas Fahmi? Mas Fahmi yang gondang legi itu ya, gondang legi. Nah, kita tunggu dulu ya, kita tunggu pengantar video sebelum kita memulai diskusi dan dari pemaparan Mas Budi ini. Oke, monggo Mas Fahmi.
Oke. Oke, jadi itu tadi videonya ya teman-teman ya. Kayaknya tadi ada gangguan. Oh ya, ada gangguan. Mohon maaf karena tidak bisa menampilkan suara tadi, tidak terdengar suara. Jadi anggap saja tadi videonya ada suaranya anggap saja tadi ada suaranya di pikiran kalian. Oh ya, tadi dalam videonya juga sudah ada tergambar ya bahwa dalam diskusi ini ada sampai berapa tadi? Ada sampai 12 ya. Ada sampai 12 pemateri dalam seri diskusi psikologi Wong Diso, yang mana ini nanti sampai tahun depan ya, sampai Februari kalau nggak salah, yang mana nanti akan ditutup oleh Pak Sunarno. Oke, langsung saja untuk diskusi kali ini yang akan disampaikan Mas Pungki. Sebelumnya saya sampaikan dulu profilnya Mas Pungki itu seperti apa. Nah, nama lengkapnya adalah Mas Pungki Aryawan S. Ya, beliau sekarang merupakan dosen ya, berarti dosen muda ya berarti ya. Dosen muda di Prodi Psikologi UTY atau Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, pengalaman beliau dalam psikologi ini luar biasa. Salah satunya pernah sebagai Center for Indigenous and Cultural Psychology di Fakultas UGM, karena dulu beliau menempuh S2-nya di UGM ya. Oh iya. Kemudian beliau juga pernah mengikuti International Congress of Psychology di Yokohama, dan masih banyak lagi. Oke, sebelum dimulai saya ingatkan lagi bahwa ketika pemateri menyampaikan materinya nanti dimohon untuk para member-member atau peserta diskusi dimohon mute-kan audionya, dimatikan mic-nya supaya tidak terjadi resonansi suara ketika pemateri sedang menjelaskan penjelasannya. Atau bahasa ilmiahnya itu supaya tidak ada kersek-kersek ketika pemateri menyampaikan materi, jadi tidak ada suara yang tebal. Oke, itu pengantar dari saya. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Mas Pungki. Monggo Mas. Baik, terima kasih Bro Udin. Selamat siang teman-teman, Mas, Mbak, yang mungkin saya lebih muda secara usia gitu, saya panggil Mas atau Mbak. Pertama, posisi saya sebenarnya menyambung dari topik 2 minggu lalu. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin nggak ikut di Zoom meetingnya ICPL dan Serawang Psikologi ini, itu mungkin tadi di pengantar karena saya telat masuk udah disampaikan Mas Udin tentang ya bagaimana sih karakteristik orang desa yang itu relevan ketika dibaca atau diinterpretasikan dengan menggunakan teori psikologi kan. Nah, ini saya bisa share screen nggak? Atau gimana? Monggo, bisa share screen Mas. Bisa ya? Bisa. Oh, oke. Monggo. Mungkin terlihat kecil ya kalau di sana. Ini saya pakai HP Zoom-nya.
Nah, yang kedua sebenarnya ceritanya suatu ketika saya dipanggil oleh saya, tunar kodenya yang kalau mahasiswa ikut dosen kalian, tetapi dia masih di sekolah UGM dulu, masih nggak kamu tentang lebih tahun kuliahnya agak jauh, dipanggil gitulah. Bagi saya setiap panggilan dari Mas Narno adalah panggilan indigenisasi atau indigenization. Yaitu oke, saya menyanggupi karena kebetulan saya punya minat yang sama dengan Mas Narno. Nah, maka saya ditempatkan di posisi kedua. Lepas headset. Ada perbedaan nggak? Kayaknya kadang headsetnya yang bikin lebih jelas tadi malah. Lebih jelas tadi, Gus. Nah, ini mana ya? Tes. Enggak. Ngaruh nggak kalau off cam? Tes? Ada Ya, perbedaan nggak? Kedengaran, Mas Pungki. Seperti ini. Ini terdengar nggak? Putus-putus. Putus-putus, Mas. Ini pakai modem Android. Ini tes. Oke, lumayan. Masih putus. Nah, itu. Jadi posisi saya adalah bila nyengkui tentang membicarakan psikologi dalam kurung wong desa itu. Nah, yang ketiga mungkin menyapa dulu ada beberapa teman yang join karena tadi saya share atau posting di medsos, terus teman-teman saya tertarik, ada teman yang psikologi satu yang sama mater di S2 psikologi UGM itu Agung. Nah, mungkin teman yang saya punya tertarik tetap menggunakan pendekatan indigenous. Nah, barangkali ada karena dengannya itu semacam apa? Lah. Jadi Mbak Nuka sebenarnya diperlukan untuk memberi pakar agar modelnya nanti itu bisa pas gitu lah. Nah, itu untuk pengantar atau ke depan. Saya memberikan hanya ada ngobrol santuy ya, karena
kita ini yang ikut cukup banyak, artinya hasrat akan pengetahuannya oke lah. Masih nggak jelas ya, ini apanya ya kira-kira? Kadang-kadang agak terputus-putus, Mas, suaranya. Agak tinggi. Tapi ya jelas kok, jelas. Cuma kadang-kadang putus-putus gitu. Ingatan. Kalau ini masih sama atau ada perubahan? Di tempat saya kok suaranya hilang sama sekali ya, Mas Pungki. Nah, ini untuk outline singkatnya. Dan sebenarnya Mas Narno, ini saya nggak membuat PPT baru sama sekali. Sebenarnya PPT yang sama dengan yang pernah dulu saya pakai waktu kita di mana, di tempat sampaian dan di kedai di Pare itu. Nah, saya mau membukanya dengan pantikan lah. Pantikan. Ketika kita itu bicara tentang indigenous psychology, pertanyaan pertamanya tentu apakah indigenous psychology itu? Nah, ada semacam pernyataan jika makan yang ditulis oleh beberapa ahli psikologi indigenous, atau kita singkat saja IP gitu ya. Bunyinya gini, if general psychology is universal, then indigenous psychology would not be necessary. Jadi jika psikologi arus utama atau psikologi umum lah yang kita kenal itu bersifat universal, maka indigenous psychology atau IP itu enggak diperlukan. Itu yang bilang Uchol Kim dari Korea Selatan, terus Kakak Huang sama satu laginya YS Yang, sama-sama Asia Timur lah mereka. Nah, IP itu merupakan studi terpenting lah, atau salah satu studi terpenting abad ke-20. Abad ke-20 berarti satu abad yang lalu, yang mengubah secara dramatis cara pandang kita terhadap psikologi. Apakah psikologi bersifat universal atau kontekstual? Itu merupakan pertanyaan yang terus didengungkan pasca IP menjadi fenomena baru dalam dunia psikologi pada awal tahun 1970-an. Dan nanti akan kita lihat munculnya indigenous psychology itu tahun 70-an di nganu ya di dunia lah.
Nah, jika psikologi bersifat kontekstual, ini kita coba berdialektika dengan pertanyaan yang di slide itu. Bukankah banyak teori psikologi yang masih relevan, setidaknya dalam batas tertentu ya, dengan kehidupan kita sampai hari ini?